Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk. Dia menjelaskan daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Apa malam kemuliaan itu? Yaitu Lailatul Qadar yang juga terjadi pada bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ringkasnya, bahwa tentu ada orang bertanya, untuk apa kita membaca Al-Quran? Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Apa pentingnya Al-Quran? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Al-Quran adalah pondasinya agama Islam. Pondasinya agama Islam. Kalau rumah tidak ada pondasinya, tentu rumah itu tidak akan tegak. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk. Maka harus kita pelajari, kita baca, dan kita hafal. Ibaratnya seperti emas. Emas itu kalau tidak ditambang, tidak digali, maka dia sama halnya dengan batu biasa. Berlian kalau dia tidak ditambang, tidak digali, dia tetap di bawah tanah, maka batu dengan berlian, batu dengan emas sama saja. Nanti ketika dia ditambang, diolah, baru bernilai. Kemudian dijadikan perhiasan dan dipakai, barulah dia bernilai tinggi. Al-Quran kalau hanya disimpan di lemari, Al-Quran kalau hanya disimpan di HP, tidak dipelajari, tidak dikaji, tidak diamalkan, maka Al-Quran tidak bernilai apa-apa bagi kita. Oleh karena itu perlu kita ajarkan, kita didik kepada anak-anak kita agar kemuliaan Al-Quran itu menyatu dengan diri kita. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Itu yang pertama. Kenapa kita mau menghafal Al-Quran, berupaya keras mempelajarinya, membacanya siang dan malam? Karena sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Si decenna tahu, ia tahu bacainnya Al-Qurannya, andrangnya napak guruannya Al-Qurannya. Kalau ada kampung tidak ada guru ngaji, kalau ada kampung tidak ada TPA, maka ibaratnya kampung itu gelap, tidak ada cahaya di sana. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya dia akan datang menjadi pembela bagi pembacanya. Kalau kita rutin baca Al-Quran, tiap malam baca surat Tabaraka, Tabaraka nanti akan datang membela kita. Ketika malaikat ingin mencambuk orang yang banyak dosanya, tetapi ada Al-Quran dalam dadanya, dia mengamalkan Tabaraka setiap malam, maka dia akan protes. Kamu tidak boleh mencambuk orang ini. Kenapa? Karena dia banyak dosanya. Iya, tapi saya juga dicambuk karena saya berada dalam dirinya. Itu kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Macai iro kurangnya, narikku igasa iro tawil. Kan ada juga orang yang menghafal Quran tapi banyak kelalaiannya. Tapi dia punya kemuliaan. Apa kemuliaannya? Karena dia menghafal beberapa ayat atau beberapa surah daripada Al-Quran. Minimal kita hafal surat Tabarakah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dia akan datang membela bagi orang yang rajin membacanya.
Makanya kebiasaan kita kalau ada orang yang tidak pernah khatam Al-Quran seumur hidupnya, biasa kita minta tolong sama orang. Dipanggillah santri untuk mengaji, dia dihadiahkan bacaan Al-Qurannya untuk orang meninggal itu. Kenapa? Karena pertanyaannya nanti, man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa imammu? Siapa imam kita? Imam itu yang diikuti. Imam kita adalah Al-Quran. Itulah imam kita, karena kita mengikuti petunjuk yang sudah ada di dalam Al-Quran. Tidak mungkin dia bilang Al-Quran imami, Al-Quran adalah imam. Kalau sejak kecil sampai meninggal dunia, dia tidak pernah membaca Al-Quran. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka penting kita mendidik anak-anak kita, mengajari anak-anak kita, bahkan memotivasi anak kita untuk rajin belajar Al-Quran. Salah satunya yang mengadakan perlombaan, memberikan hadiah kepada anak-anak kita, supaya dia senang. Jangan hanya di sekolah. Anak-anak, kalau kau juara 1 di sekolah, aku belikan kau sepeda. Kalau kamu ranking sekian, kamu dapat juara sekian, kami kasih baju baru dan sebagainya. Anak juga begitu. Kalau kamu tambah ikra anak, aku belikan kau sepeda, aku belikan kau baju baru. Makanya orang dulu itu, Imam Lapeo itu membuat budaya di Tanah Mandar yang sebelumnya belum ada. Orang naik sayang, naik kuda menari, sayap petudu, itu dulu hanya dimiliki raja-raja, bangsawan-bangsawan yang boleh mengendarai sayap petudu itu. Tapi Imam Lapeo mengatakan kepada murid-muridnya yang mengaji, dia bilang, kalau tamak anak, saya kasih naik kau kuda petudu. Saya naikkan kamu di kuda menari. Maka anak-anak itu gembira karena ada hadiah. Karena itu istimewa. Tidak sama sekarang. Sekarang ini semua orang bisa. Dulu itu sebelumnya itu hanya raja-raja, keturunan bangsawan yang boleh naik sayang petudu itu. Maka sampai sekarang kita lihat di Tanah Mandar itu setiap bulan Maulid ada ratusan parade sayang petudu itu untuk memotivasi anak-anak supaya mereka mau khatam Al-Quran, karena tidak boleh naik kalau tidak khatam. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, kau harus cepat kau tamat anak. Nah, itu namanya memotivasi. Jangan hanya persoalan dunia saja kita motivasi, tapi persoalan ilmu agama kita tidak memotivasinya. Kata Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka takut, jangan sampai mereka meninggalkan anak-anak generasi yang lemah. Apa maksudnya generasi yang lemah? Sekarang ini kan ujiannya anak-anak bahaya sekali, tidak sama dengan kita kemarin. Kita paling nonton televisi, paling kenakalan ya pergi mandi di sungai, paling pergi pungut duriannya orang, kan begitu. Nah, itu. Lempari mangganya tetangga. Itu kenakalan kita dulu. Anak-anak waktu kue game, judi online, situs-situs yang merusak mental anak-anak kita, situs-situs porno dan sebagainya. Kita tidak bisa lagi membentengi anak-anak kita kecuali dengan memberikan kegiatan yang bermanfaat. Jadi jangan ada hadiahnya, nak kalau tambah kau Quran, aku belikan kau HP. Di negara-negara maju itu sudah dibatasi HP itu. Nanti level 15 tahun ke atas baru dikasih. Ini anak-anak masih baru belajar jalan sudah dikasih HP. Karena kita orang tuanya kurang tanggung jawab. Apa maksudnya? Menangis sedikit dikasih HP, menangis sedikit dikasih HP. Jadi ini motor bengong-bengong anak tak. Asal menangis obatnya HP. Padahal tadi Pak Buranero. Kita sudah tidak punya waktu untuk bercanda, bermain dengan anak-anak kita. Akhirnya apa? Kita merusak generasi kita. Maka sibukkan anak-anak kita dengan kegiatan ini tadi, dia cukup gembira. Gembira itu tidak mesti pakai HP. Berkumpul, bermain, lari ke sana kemari itu kan suatu kegembiraan. Daripada anak-anak hanya di situ saja berjam-jam. Itu merusak generasi kita.
Hendaknya engkau takut jangan sampai engkau meninggalkan generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, dan lemah semangat juangnya. Apalagi kelebihan Al-Quran, kenapa kita mesti mempelajarinya dan menghafalnya? Kata Nabi, ya ummul qauma akra'uhum. Yang menjadi imam itu pemimpin akra'uhum, yang paling bagus bacaan Al-Qurannya, yang paling fasih dan paling paham tentang Al-Quran. Hamilul Quran, hamilur rayatil Islam. Orang yang membawa Al-Quran, artinya mempelajarinya, menghafalnya, mengkajinya, dan mengajarkannya. Pembawa Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Apa maknanya? Kalau ada kampung di situ banyak orang yang paham Al-Quran, banyak orang ngaji Al-Quran, banyak yang mengajarkan Al-Quran, pasti barakah itu kampungnya. Tapi kalau ada kampung tidak pernah kita dengar orang ngaji di situ, kasihan itu kampung. Ya. Maka ada benderanya Islam di sana, berkibar benderanya, berarti di sana maju agama di sana. Kenapa? Banyak lembaga-lembaga Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, nanti kelebihannya orang yang banyak amalnya itu masuk surga. Orang yang banyak ibadahnya masuk surga. Tapi orang yang banyak ibadahnya dan banyak bacaan Al-Qurannya, itu nanti paling tinggi derajatnya. Kenapa? Allah katakan, masuklah surga wahai ahli sedekah. Semuanya masuk surga. Masuklah surga wahai ahli tahajud. Masuklah surga wahai ahli ibadah. Nah, terakhir nanti dikatakan, masuklah kalian para pencinta Al-Quran. Bacalah Al-Quran sampai ayat yang terakhir kamu baca waktu hidup di dunia. Nah, siapa yang paling banyak membaca Al-Quran? Ya tentu penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu umumnya metodenya namanya baca patah puluh. Satu halaman itu harus diulangi 40 kali. Ada namanya baca 100. Satu halaman, satu ayat itu harus dibaca 100 kali. Dan minimal dia murajaah 2-3 kali setiap minggu, bahkan setiap bulan, dan sepanjang hidupnya. Jadi bayangkan berapa tinggi derajatnya nanti dia di akhirat nanti. Karena derajatnya ditentukan sampai ayat yang mana nanti dia baca. Masuklah engkau ke dalam surga, naiklah ke tingkatan surga itu sampai ayat yang terakhir kamu baca. Itulah kelebihannya penghafal Al-Quran. Karena memang ujiannya berat. Ujian penghafal Al-Quran itu berat sekali, banyak sekali godaannya kan. Makanya rata-rata penghafal Quran 3 juz, 4 juz, nah itu juz sama. Nah itu. Untuk khatam namanya hafiz itu, al-hafiz itu 30 juz. Dan dia harus menjaga itu. Maka derajatnya nanti lebih tinggi daripada yang lainnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang terakhir. Kita boleh iri hati pada 2 hal. Padahal iri hati itu tidak boleh kepada apapun. Kamu boleh iri hati pada 2 hal. Apa itu? Iri hati pada orang kaya yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, kamu boleh iri hati kepada orang yang pintar baca Al-Quran dan menjaga Al-Quran siang dan malam. Hero yang matuan tapi kita lu nih tamu Al-Quran selama Ramadan, wah kau harus iri hati. Itu orang sudah kaya, dermawan, baik hati lagi. Jangan iri hati kepada orang kaya seke, tidak perlu, ngapain dia masuk neraka nanti kan gitu. Yang perlu kita iri hati, dia sudah kaya, baik hati, ahli ibadah. Wah, nak anak kira tahu ya, sudah banyak hartanya dan dia ahli ibadah dan rajin berbagi. Kalau orang kaya seke, ngapain diri hati, dia kan temannya karun kan gitu. Orang yang paham Al-Quran dan dia rajin mengulangi bacaannya dan mengajarkan. Kan banyak orang Pak di mana-mana pasti ada orang yang pintar baca Al-Quran, tapi jadi guru ngaji itu berat. Kenapa? Guru ngaji itu tidak dihargai. Ya.
Padahal ini ro kami nama watang alepu ba purusin na baca na lupa isi. Itu yang paling berat. Kan begitu. Tapi di masyarakat ya para yundang kasi guru pengajian na ipatam napa 60 50 padahal 5 tahun napa guru anaknya. Kan begitu. Begitu saja penghargaannya orang, kasihan guru ngaji itu. Kalau diminta iuran dia bilang masa guru tidak hilas? Iya. Padahal kan dia punya keluarga, dia punya kebutuhan hidup. Maka jihad yang terbesar adalah mengajarkan Al-Quran ana al-laili. Karena itulah yang menjadi simbol aslul Quran, aslul Islam Al-Quran. Pokoknya pondasinya agama Islam adalah Al-Quran. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, cukup apa yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi perlindungan bagi kita. Kalau ada benarnya datang dari Allah, kalau ada kehilapan itu datang dari kelemahan pribadi saya. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.